Tutorial cara kerja ke Korea lewat jalur resmi pemerintah G2G Korea Selatan. Pertama, kalian harus memenuhi persyaratannya dulu, syaratnya sebagai berikut. Yang kedua, belajar bahasa Korea bisa dengan dua cara, belajar mandiri atau lewat LPK. Saran aku sih kalau kalian gak mau pusing dan gak mau ribet, mending lewat LPK. Karena di LPK bukan hanya dibimbing tapi juga diarahkan. Yang ketiga, daftar online. Tinggal pantau aja website resminya pemerintah KP2MI. Karena di situ banyak banget pengumuman-pengumuman penting mulai dari pendaftaran online, verifikasi data, ujian EPS topik, bahkan hasil dan lain-lainnya ada semua di situ. Yang keempat, verifikasi data. Jadi sebelum ujian EPS topik kita harus verifikasi data, datang ke suatu tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di situ data-data kita dicocokkan, kalau sudah sesuai kita pulang-pulang bakalan dapet kartu ujian yang seperti ini. Nah, kalau kalian udah dapet kartu ujian yang seperti ini, berarti fix kalian udah resmi jadi calon peserta EPS topik tahun itu. Yang kelima, barulah masuk ke ujian EPS topik, di mana masa depan kalian dipertaruhkan di sini. Waktu zaman aku dulu, itu masih pakai kertas, masih PBT, tapi sekarang udah pakai komputer. Total soalnya itu ada 40 soal, masing-masing 20 reading dan 20 listening, dengan waktu 50 menit. 6. Ada skill test. Ada tes fisik, kalian bakalan dicek genggaman tangan, cek tinggi badan, berat badan, dan tes buta warna. Keterampilan dasar, pasang ring, pasang pin, pasang baut, dan mur. Terus ada wawancara juga dengan orang Koreanya langsung, tentunya pakai bahasa Korea. Nanti nilai ujian EPS topik dan skill test itu digabung, barulah ditentukan kalian itu lulus atau tidak. Yang ketujuh, sending data. Setelah lulus, kalian bakalan dapat sertifikat kelulusan yang seperti ini. Berlaku hanya untuk 2 tahun saja. Dan sertifikat ini juga menjadi salah satu syarat untuk sending data ke Korea. Tahap sending data ini, data peserta akan dikirim dari KP2MI Indonesia ke HRD Korea. Kedelapan, nunggu job atau kita biasa sebutnya nunggu SLC. Kita tinggal nunggu dipilih oleh Sajang Nim atau pemilik perusahaan di Korea Selatan. Dikasih waktu selama 2 tahun, jika sudah melebihi itu maka kita harus ngulanginya lagi dari awal dari ujian lagi. Perkembangan prosesnya kita bisa pantau di akun EPS Indonesia. Dan kita sih biasanya nyebutnya kolom ya, tampilannya seperti ini. 9, kalau udah dapet job, udah dapet kerjaan, atau udah dapet SLC, udah dipilih lah ya sama Sajang. Banyak banget proses yang bakalan kalian jalankan. Prelim, medical check up, proses visa, dan administrasi pemberangkatan ke Korea. Jadi ya sering-sering aja lihat dan pantau websitenya KP2MI karena di situ bakalan ada pengumuman prelim sampai terbang. Nah, enaknya kalau lewat LPK biasanya mereka yang nemenin dan ngarahin proses kita dari awal sampai akhir. Jadi, kalau ada tahapan apa yang harus kita lakukan, mereka ngasih info. Cocok banget untuk orang yang nggak bisa sering-sering pantau atau sibuk kerja. Tapi ya tetap kok kita bisa pantau sendiri, LPK itu cuma ngarahin ya, bukan yang memberangkatkan. Semoga bermanfaat ya, kalau ada yang mau ditanya langsung tulis aja di komentar. Bye!